Halo anak-anak, selamat datang di video pembelajaran Ibu Angelina. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap semoga kita semua dalam keadaan yang sehat. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar kelas 5, tema 5, ekosistem. Subtema 1, komponen ekosistem. Pembelajaran 1. Adapun materi pembelajaran kita yaitu Bahasa Indonesia dan IPA. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita yaitu 1. Dengan membaca, siswa dapat mengenal teks non-fiksi dengan benar. 2. Dengan mencermati teks, siswa dapat menganalisis pokok pikiran dalam bacaan dengan tepat. 3. Dengan membaca, siswa mampu menyebutkan jenis makanan hewan dengan benar. 4. Dengan membaca, siswa mampu mengelompokkan hewan berdasarkan jenis makanannya dengan benar. 5. Dengan menyimak dan mencermati teks bacaan, siswa mampu membuat pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan bacaan dengan tepat. 6. Dengan mengamati, siswa dapat membuat tulisan tentang jenis makanan hewan dengan benar. Pada materi pertama ini, kita akan belajar tentang teks non-fiksi. Apa itu teks non-fiksi? Teks non-fiksi atau cerita non-fiksi merupakan sebuah karangan yang berisikan kejadian-kejadian sebenarnya, dan cerita non-fiksi ini bersifat informatif. Buku non-fiksi yang dibuat membutuhkan adanya pengamatan dan juga data, sehingga buku atau cerita atau isi yang ada di dalamnya dapat dipertanggungjawabkan. Bahasa dari cerita non-fiksi yang biasanya digunakan menggunakan bahasa denotatif atau bahasa yang sebenarnya. Adapun ciri-ciri teks non-fiksi yaitu memiliki ide yang ditulis secara jelas dan logis serta sistematis, mengandung informasi yang sesuai dengan fakta, penemuan baru atau penyempurnaan temuan yang sudah ada, memotivasi rancangan dan pelaksanaan penelitian yang bertujuan jelas, penulis memberikan analisis dan interpretasi intelektual. Contoh teks non-fiksi yaitu teks tentang ekosistem. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup atau biotik dan bagian tak hidup atau abiotik. Bagian yang hidup di sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Bagian lingkungan yang tak hidup terdiri atas cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Cahaya matahari juga membantu tumbuhan dalam membuat makanan. Air dan tanah merupakan bagian penting dari sebuah lingkungan. Air yang turun dalam bentuk hujan meresap ke dalam tanah. Air di dalam tanah ini akan dimanfaatkan oleh tumbuhan yang hidup di atasnya dan makhluk hidup kecil lainnya yang hidup di dalam tanah. Bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan disebut ekosistem. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor kambing, seekor burung, atau sebuah pohon cemara.
Tempat individu tinggal disebut habitat. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Sementara itu, komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Dari teks tersebut, kita bisa menganalisis pokok pikiran pada bacaan. Seperti halnya manusia, hewan juga memerlukan makanan untuk mendapatkan energi. Akan tetapi, hewan mempunyai jenis makanan tertentu, baik berupa tumbuhan maupun hewan lainnya. Bacalah dengan seksama bacaan berikut ini untuk mengetahui lebih banyak tentang jenis makanan hewan. Jenis makanan hewan dikelompokkan menjadi dua, yaitu makanan yang berupa tumbuhan dan makanan yang berupa hewan lain. Hewan yang memakan tumbuhan memilih bagian tumbuhan yang dapat dijadikan makanan. Ada hewan yang hanya memakan daun tumbuhan. Sapi merupakan salah satu hewan yang menyukai batang tanaman padi dan jagung. Sedangkan hewan panda menyukai batang pohon bambu. Belatung senang memakan bagian dalam buah. Burung-burung menyukai bagian tumbuhan yang berupa biji. Biji padi sering menjadi incaran burung pipit. Beberapa hewan memakan hewan yang lebih kecil sebagai makanannya. Hewan kecil ini menjadi mangsa bagi hewan yang lebih besar. Serangga menjadi makanan bagi hewan seperti katak atau cicak. Tikus menjadi makanan bagi kucing. Demikian juga dengan kelinci yang menjadi makanan bagi burung elang. Setelah kamu membaca teks bacaan di atas, kamu bisa mencatat beberapa pertanyaan berdasarkan teks bacaan dan juga pertanyaan yang berhubungan dengan teks bacaan dengan menggunakan kata tanya yang tepat. Apa saja kata tanya? Macam-macam kata tanya sebagai berikut. 1. Kata tanya apa? Berfungsi untuk menanyakan benda atau suatu keadaan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan isi atau pokok bahasan. 2. Kata tanya siapa? Berfungsi untuk menanyakan orang atau pihak yang terlibat. 3. Kata tanya kapan? Berfungsi untuk menanyakan waktu terjadinya sebuah atau suatu peristiwa. 4. Kata tanya di ke dari mana? Berfungsi untuk menanyakan tempat berlangsungnya suatu peristiwa. 5. Kata tanya mengapa? Berfungsi untuk menanyakan sebab atau alasan suatu peristiwa terjadi. 6. Kata tanya bagaimana? Berfungsi untuk menanyakan keadaan atau kejelasan tentang suatu hal, cara, atau proses pengerjaan sesuatu. 7. Kata tanya berapa? Berfungsi untuk menanyakan banyak, jumlah, atau satuan. Dengan mengetahui macam-macam kata tanya, kita sudah dapat membuat beberapa pertanyaan. Nah, kita juga dapat membuat tulisan non-fiksi, namun harus mengetahui langkah-langkahnya. Berikut langkah-langkah membuat teks non-fiksi. 1. Pilihlah 2 hewan yang memiliki jenis makanan yang berbeda. 1 hewan pemakan tumbuhan dan 1 hewan pemakan hewan lain. 2. Tuliskanlah penjelasan tentang hewan tersebut termasuk habitat asli, jenis makanan, serta cara hewan tersebut mendapatkan dan memakan makanannya. 3. Gunakanlah hasil pengamatan dan informasi penting yang telah kamu dapatkan dari bacaan untuk melengkapi tulisanmu. 4. Kamu juga dapat melengkapi tulisanmu dengan menggambar hewan yang kamu maksud. 5. Tuliskanlah penjelasan tentang kedua hewan tersebut pada selembar kertas dengan tulisan rapi. Anak-anak, terima kasih telah menonton video pembelajaran kali ini. Sampai bertemu pada video pembelajaran selanjutnya.